Halo Sivitas Akademika, selamat datang pada podcast Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa. Senang sekali saya Nikita Kezia Febsdela dapat menemani kalian selama beberapa menit ke depan bersama seorang narasumber yang sangat spesial pada segmen kali ini. Nah, pada segmen ini kita akan membahas terkait dengan internalisasi nilai-nilai Trihita Karana dalam memajukan pendidikan. Nah, terkait dengan narasumber yang tadi saya bahas, mari kita langsung berkenalan dengan narasumber tersebut, yakni Profesor Dr. Desak Putu Parmiti. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Apa kabarnya, Prof? Astungkara baik sekali. Oke, Astungkara baik sekali. Semoga Prof dalam keadaan sehat selalu di tengah kesibukan yang sedang dijalani sekarang nih, gitu kan. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Prof meluangkan waktunya menjadi narasumber dalam podcast kesempatan kali ini. Seperti itu. Iya. Baik, Sivitas Akademika, sesuai dengan topik yang tadi telah saya angkat, yuk kita langsung saja mendalami topik tersebut, melakukan bincang-bincang dan juga diskusi dengan Prof Desak. Nah, sebelumnya nih Prof, saya mohon izin bertanya, sebenarnya Trihita Karana itu menurut Prof itu sebenarnya apa sih? Karena banyak sekali mahasiswa atau mungkin penonton-penonton dari VIP Undiksa ini masih bingung terkait dengan Trihita Karana seperti itu. Ya, baik. Trihita Karana itu sendiri itu adalah merupakan filosofi budaya kita di Bali, ya. Kata Trihita Karana itu terdiri dari 3 huruf, tri ya 3 kata gitu ya. Kalau disingkat menjadi 3 huruf ya. Tri, hita dan karana. Tri itu 3, hita itu adalah kebahagiaan dan karana itu penyebab. Karena itu penyebab. Jadi Trihita Karana itu sendiri adalah 3 keterikatan, 3 hubungan, 3 kaitan yang merupakan 3 dimensi dalam kita berperilaku, dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dimensi yang berkaitan dengan ketuhanan, yaitu dengan Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa, keterikatan atau keterkaitan kita dengan antar manusia yang disebut dengan powongan ya, dan keterikatan atau kaitan kita dengan alam lingkungan kita, sekitar kita, karena kita tidak mungkin kan hidup tanpa lingkungan, tanpa alam sekitar gitu ya. Nah, jadi Trihita Karana itu sendiri adalah merupakan dasar filosofi daripada budaya dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bahkan bernegara ya, untuk mencapai kedamaian, kebahagiaan sehingga sehari-hari kita wujudkan dengan keharmonian. Maka dari itulah Ibu lanjut ya. Ibu lanjut, yaitu maka dari itulah di Undiksa ada satu salam yang mesti disampaikan setiap hari, setiap saat dalam pertemuan formal maupun informal yang disebut dengan salam harmoni. Dan salam harmoni itu disimbolkan dengan tangan tengadah di ulu hati ya, horizontal, dengan tangan kanan berdiri di atas tangan kiri yaitu vertikal. Itu hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan yang horizontal hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, itu sebenarnya konsep Trihita Karana. Ibu tambahkan, konsep Trihita Karana ini bukan milik Bali saja dan bukan milik Hindu. Ya, di mana-mana konsep ini bisa diterapkan sesuai dengan tempat, waktu dan keadaannya. Karena di masing-masing umat kepercayaan dan agama masing-masing akan memiliki 3 dimensi ini. Satu contoh Ibu berikan. Di Muslim pun ada, cuman sebutannya bukan Trihita Karana. Sebutannya adalah Abluminalah, Abluminasa, dan Ablumnialam. Gitu kalau gak salah ya. Mohon maaf jika lidah Ibu tidak sesuai pengucapannya gitu. Di Kristen ada, di Konghucu ada, di Buddha ada. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita menghubungkan diri atau mengkaitkan atau memuja Ida Sang Hyang Widi dengan hita yang pertama ya. Kemudian yang kedua powongannya dengan sesama dan lingkungannya dengan yang ketiga yaitu dengan alam sekitar kita.
Itu kurang lebihnya, Dek. Oke, berarti kita sudah banyak mendapat berbagai wawasan nih kan, nggak cuma dari arti Trihita Karana itu saja, namun juga terdapat beberapa perspektif lain. Ternyata ada pawongan, palemahan, dan yang lagi Itu satu. 3 dimensi dari THK yang tidak bisa, ya namanya tri ya. Yang tri itu yang dimaksud 3 dimensi itu gitu. Oh, seperti itu. Baik, terkait dengan dunia pendidikan nih, Prof. Nah, sebenarnya ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan gitu. Bagaimana sih Trihita Karana ini, filosofi atau konsep Trihita Karana bisa diterapkan dalam memaksimalkan dunia pendidikan gitu? Karena kita pasti bingung, ini kok filosofi tapi masuk ke dunia pendidikan, gimana ya caranya gitu? Oke, pertanyaannya bagus sekali dan mendalam gitu ya, sesuai dengan asas atau falsafah daripada Trihita Karana itu ya. Ingat, Trihita Karana itu adalah merupakan falsafah, merupakan filosofi. Di dunia pendidikan juga didasari dengan filosofi, ya, filosofi keilmuannya dan filosofi dasar penerapan pendidikan gitu ya. Nah, untuk menerapkan bagaimana memasukkan yang ditanyakan tadi, Trihita Karana ini ke dalam dunia pendidikan, itu sangatlah mungkin, dan bahkan pasti dengan otomatis secara tidak langsung masuk, cuman kita sadar atau tidak gitu. Karena kembali kepada makna dan penerapan daripada Trihita Karana itu dalam kehidupan kita ya, itu adalah merupakan ibarat menjadi, kalau dirigen tuh mat jadi merupakan apa itu, acuan bagi kita sebagai manusia ya, dan alam lingkungan berkiprah berperilaku. Nah, sekarang kita transfer ke dunia pendidikan. Di dunia pendidikan kan terjadi transfer knowledge ya, terjadi transfer budaya, transformasi budaya maksud Ibu ya. Jadi falsafah Trihita Karana ini secara otomatis masuk di dalam dunia pendidikan secara holistik. Ya, kenapa Ibu katakan secara holistik? Karena tidak masuk ke dalam satu mata pelajaran tertentu, sains gitu. Tidak hanya itu, di semua materi, di semua mata pelajaran bisa masuk. Nah, caranya bagaimana? Di dunia pendidikan kita yang menjadi acuan di dunia pendidikan kan kurikulum. Masukkan dia ke kurikulum. Ya, masukkan ke kurikulum menjadi mata kuliah tersendiri. Oke, kalau di perguruan tinggi ya. Tapi masuk secara implisit juga iya. Ya. Apa sebab Ibu katakan demikian? Karena ambil satu contoh dalam praktis pendidikan. Adik-adik kalau kuliah ya diawali dengan doa enggak? Ya kan? Doa paling enggak salam kan, greetingnya kan pasti semua salam semua agama kan ya, Swastiastu, Assalamualaikum ya, dan seterusnya dan tidak pernah lupa kalau kita di Undiksa, jadi masyarakat Undiksa terakhir dengan salam harmoni. Karena dengan mengucapkan salam harmoni otomatis satu kita mengamalkan Trihita Karana itu sendiri, dan yang kedua otomatis perilaku kita akan menjadi akan mencerminkan falsafah daripada Trihita Karana itu sendiri. Itu dari segi kurikulumnya masuk boleh berdiri dalam suatu mata pelajaran tertentu atau mata kuliah tertentu. Kalau di Undiksa ya jelas ya menjadi tambahan daripada mata kuliah MKWU ya. Okay. Kalau dulu namanya MPK. Oh iya. Karena kebetulan MPK Ibu yang menggawangi begitu. MPK itu sebenarnya hanya yang dari pusat diharuskan itu hanya agama, Pancasila, kewarganegaraan, PKN, bahasa Indonesia, itu hanya 4. Tapi di Undiksa ditambahkan lagi 2 menjadi tambah dengan bahasa Inggris 1 lagi dan tambah THK sehingga menjadi 6. Nah itu yang kita masukkan ke dalam pendidikan. Nah di dalam praktik pendidikannya ya itu tadi sudah kita awali dengan doa, kita awali dengan salam, kemudian
tata cara sopan santun interaksi kita. Ya. Kalau semua pelaksanaan pendidikan dilakukan berasaskan THK itu sendiri, Trihita Karana, pasti pendidikannya menjadi humanis. Ya, karena ada saling menghargai, ya, dosen tidak ngenyek mahasiswa yang kurang mampu, mahasiswa tidak menggoda dosen-dosen yang barangkali di hatinya kurang pas, kan kadang-kadang begitu kalau udah balik punggung dosennya udah menggerutu dan lain sebagainya. Tidak terjadi seperti itu gitu. Kemudian di dalam kebersihan lingkungan kelas juga dijaga oleh warga kelas itu sendiri. Nah itu kalau ibu ngomong di perguruan tinggi. Di SLTP, SLTA dimanapun ya pasti diawali dengan doa, diawali dengan salam dan proses pelaksanaan pembelajaran sangat kental berasaskan THK. Yaitu saling menghargai, saling menghormati dan care terhadap lingkungan. Paling tidak paling dekat dengan dirinya adalah kelas gitu. Nah itu yang bisa ibu sampaikan kurang lebihnya ya. Oke. Silakan. Sangat lengkap sekali bahkan ya jadinya kita bisa tahu nih nggak cuman gimana sih caranya kok misalnya THK diterapkan dalam dunia pendidikan, tapi juga kita diberikan contoh jadi nggak bingung lagi gitu. Jadi kita bisa lebih tahu mendalam bagaimana sih Trihita Karana diterapkan dalam dunia perkuliahan, contohnya dengan mengawali setiap kelas, setiap kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu, seperti itu nih Prof. Nah, kemudian nih Prof, terkait dengan interaksi dan juga penerapan THK tersebut di dalam kehidupan perkuliahan nih Prof. Nah, banyak sekali budaya-budaya luar yang masuk ke dalam budaya di lingkungan perkuliahan. Nah, contohnya dalam pergaulan gitu. Nah, sehingga nilai-nilai dalam THK tersebut, contohnya menghargai sesama atau mungkin hormat kepada Tuhan, kemudian juga apa ya? Menyayangi tanaman-tanaman dan juga mungkin lingkungan lah ya sekitar gitu, itu jadi semakin berkurang dikarenakan ya pergaulan kita yang kurang baik. Jadi nilai-nilai kearifan lokal itu dalam dunia pendidikan semakin tergerus gitu kan. Jadi tidak hanya dalam pergaulan, bahkan mungkin dalam kelas juga. Nah, kira-kira menurut Prof bagaimana tanggapannya terkait permasalahan tersebut? Oh, maksudnya bagaimana THK itu yang bisa mengadopsi kearifan lokal dalam dunia pendidikan. Oke, bagus sekali pertanyaan. Pintar sekali bertanya nih. Ya, itu sangat berkaitan dengan penjelasan ibu tadi. Ya, bagaimana kearifan lokal ya bisa ya paling tidak mendekatkan pada dunia pendidikan begitu ya. Menurut saya, ibu ya, kearifan lokal itu sangat berperan. Baik dalam kehidupan manusia itu, orang-orang itu sendiri maupun dalam pelaksanaan pendidikan, baik di kelas maupun di luar kelas, apalagi gitu loh. Ya, kalau guru ataupun dosen, kalau di SLTA itu guru, apalagi kaitannya dengan kurikulum merdeka sekarang, malah itu diadopsi, malah itu dijadikan sebagai sumber belajar dan sumber bahan ajar. Kita kan mengenal di TP ya, ada sumber belajar lain, ada bahan ajar lain ya, di mana bahan ajar itu berasal dari sumber belajar. Ya itu. Nah, ingat itu membedakan itu. Nah, sekarang untuk mengambil materi ajar yang disebut dengan bahan ajar, beda dengan modul ajar ya. Kalau modul ajar itu adalah RPP-nya kurikulum merdeka, sedangkan modul bahan ajar itu beda, artinya buku ya kalau modul bahan ya. Nah itu diambil dari sumber-sumbernya di mana? Di konteks lingkungan anak, sehingga pendekatan dalam pembelajaran pun harus mengikuti, yaitu dengan istilahnya CTL, Contextual Teaching and Learning. Jadi pembelajaran berpendekatan ya di lingkungan sekitar anak. Kalau gitu ibu ingat dengan sesepuh dosen ibu yang sudah almarhum ya, itu beliau mengatakan bahwa kalau mengajarkan sesuatu pada anak didik janganlah ya melayang-layang di udara ya, berusahalah mengajar yang membumi, yang mendekat pada bumi.
Nah, kalau yang mendekat pada bumi itulah yang disebut dengan mengajar kepada anak didik agar ya anak didik itu tidak asing di lingkungannya sendiri. Ya, dia tidak asing dengan lingkungan sendiri, otomatis dia kita guru ya itu mengajar sesuai dengan konteks lingkungannya. Nah, sekarang berbicara konteks lingkungan itu berarti masuk kearifan lokal, gitu ya. Kearifan lokal itu akan muncul sesuai konteks lingkungan anak didik. Nah, sekarang kita memasukkan itu di kurikulum Merdeka, ya. Di kurikulum Merdeka ini justru itu sekarang yang dimasukkan sehingga pembelajaran bisa berbasis ya istilahnya culture, ya. Jadi berbudaya. Jadi pembelajaran yang berbasis budaya latar belakang anak didik. Gitu. Nah, itulah peran atau fungsi daripada kearifan lokal dalam dunia pendidikan gitu deh. Oke, nah berarti sudah terjawab lagi nih pertanyaan-pertanyaan terbaru terkait dengan kearifan lokal, Trihita Karana, dan juga dalam dunia pendidikan gitu. Nah, merujuk pada pertanyaan sebelumnya nih Ki Prof, terkait dengan kearifan lokal dan juga tantangan yang dihadapi gitu. Nah, menurut Prof, bagaimana pandangan Prof nih terkait dengan kearifan lokal yang bisa mengatasi tantangan pendidikan seperti minat belajar yang masih rendah atau disiplin sekolah gitu. Nah, ini kan kita sebelumnya berbicara kalau misalnya mengadopsi pembelajaran itu berbasis kontekstual gitu. Jadi bagaimana siswa di lingkungan itu juga salah satu yang kita pikirkan dalam melakukan proses pembelajaran gitu. Nah, tapi bagaimana menurut Prof terkait kearifan lokal yang mungkin dalam hal ini bisa dalam Trihita Karana ya, yang terdekat di daerah kita, yang bisa mengatasi tantangan dalam hal di dalam sekolahnya seperti disiplin belajar, kemudian juga mungkin rasa malas belajar yang berlebihan. Nah, menurut Prof bagaimana nih Ki? Iya, pertanyaannya menguntai ya, sehingga jawaban pun akan berlanjut ya dari apa yang Ibu jelaskan tadi bahwa OCRT, ya, singkatan dari Teaching at the Right Culture, jadi pembelajaran berbasis budaya gitu. Sebab ada lagi satu teaching at the right level, jadi pembelajaran berdasarkan pada tingkat kemampuannya, pembelajaran berdasarkan latar budaya anak didik itu akan menemukan diferensiasi pembelajaran nanti gitu nantinya gitu. Nah, dalam kaitannya dengan pertanyaan adik bahwa bagaimana kearifan lokal ini bisa masuk ke dalam dunia pendidikan dan bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada di era global sekarang ini gitu ya. Justru kalau menurut Ibu ya untuk mengatasi tantangan yang bersifat mengglobal ini filternya itu adalah THK, Trihita Karana. Ya, filter itu penjaring. Ya, sehingga ada budaya-budaya. Tadi kan pembelajaran berbasiskan budaya dong. Seandainya kalau budaya antar daerah di Bali barangkali tidak terlalu mengkhawatirkan. Misalnya andaikan ada seseorang datang dari luar ya, karena kita akan mengglobal. Kalau sudah mengglobal kan tidak cukup di regional nasional, tetapi pasti akan internasional. Sama dengan yang digiati sekarang oleh Undiksa kan ke arah internasional, jadi mengirim mahasiswa ke luar sampai ke Eropa gitu ya, sampai ke Asia gitu. Kemudian menerima ya mahasiswa dari luar, itu terjadi PMM-nya sekarang pertukaran, dan juga dari daerah-daerah lain di Indonesia ya dalam bentuk PMM. Nah, semua itu tidak lepas nanti mereka yang datang itu pasti akan membawa budayanya sendiri. Bagaimana kita mengatur kedisiplinan cara berpakaian misalnya. Kalau orang luar kan cara berpakaiannya tidak seperti kita. Terus bagaimana? Nah, itulah sekarang menumbuhkan disiplin. Nah, ada aturan disiplin. Disinilah THK menjadi filter. Ya, jika pembelajaran dan pendidikan itu masuk, jika THK itu masuk ke dalam pendidikan dan pembelajaran, maka otomatis itu akan menjadi filter. Mengapa Ibu katakan seperti itu? Nanti kan
kita akan mendidik, membimbing, tidak hanya mengajar. Kalau mengajar kan kognitif saja, mendidik dan membimbing mahasiswa ataupun terjadi pertukaran pelajar di SLTA, SLTP itu murid-murid atau siswa, kita kan membimbingnya bukan membedakan, membimbingnya pasti samaan. Bagaimana berlaku pada mahasiswa kita juga berlaku untuk mahasiswa yang datang kan gitu. Otomatis mereka akan menyesuaikan. Kalau enggak itu dia tidak akan hidup di tempat kita kan begitu. Nah itu salah satunya disiplin. Yang kemudian yang kedua, pembelajaran yang diberikan oleh guru dan dosen misalnya itu mengacu kepada bagaimana istilahnya menghormati anak didik dan menghormati peserta didik. Otomatis kalau itu terjadi, pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang humanis. Kalau dosen dan lingkungan, tenaga tekniknya juga begitu, maka otomatis akan tercipta lingkungan dan aura-aura yang demikian humanisnya, maka otomatis dia akan mengikuti. Kita pun di luar kayak gitu loh. Ya gitu itu ya. Oke. Terima kasih banyak Prof. Jelas sekali penjelasan dan juga jawaban yang diberikan oleh Profnya. Namun sepertinya ada beberapa pertanyaan lagi yang masih bersarang gitu yang ingin ditanyakan yang lebih lanjut terkait dengan topiknya nih. Iya. Nah sebelumnya Prof sempat mengutip terkait pembelajaran gitu. Nah terkait dengan pembelajaran, menurut Prof nih, apakah THK ini cocok diterapkan pada semua jenis pembelajaran seperti pembelajaran diferensiasi atau mungkin pembelajaran tadi berbasis level, kontekstual, kan ada banyak macam jenis pembelajaran, atau mungkin nih pembelajaran yang diterapkan pada berbagai level anak gitu, contohnya pada sekolah luar biasa atau mungkin THK diterapkan pembelajaran di anak usia dini. Nah, menurut Prof, apakah itu bisa diterapkan dengan maksimal atau bagaimana nih Prof? Pertanyaannya mantap ya. Artinya begini, semakin ibu memberi penjelasan, semakin tumbuh di hati, di pikiran di kita untuk bertanya lebih lanjut, lebih luas. Itu artinya adalah audien atau pendengar atau siswa yang sudah mengikuti dengan seksama. Itu ciri-ciri orang belajar. Nah ini kembali kepada kita di dunia pendidikan soalnya ya. Nah itu THK itu menurut Ibu bisa diterapkan di semua lini. Baik di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan bahkan di sektor formal dan non formal. Itu kan TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu formal. Yang informal itu di rumah tangga. Dan yang non formal itu di masyarakat, sehingga pendidikan ada di 3 lingkungan. Lingkungan informal, keluarga, rumah tangga, lingkungan non formal ya, masyarakat dan teman sebaya, dan lingkungan formal sekolah. Dimanapun bisa. Kenapa? Karena kembali kepada pertanyaan adik yang pertama, penjelasan ibu yang pertama, bahwa THK itu merupakan dasar filosofi daripada budaya. Budaya itu adalah perilaku kehidupan kita salah satunya. Gitu. Nah berarti cocok di mana-mana. Nah untuk yang tadi Ibu katakan THK di TK ya, atau bahkan di playgroup zaman sekarang mulai dah di playgroup, di PAUDNI gitu ya. Itu bahkan di sana merupakan fondamen untuk menanamkan THK, yaitu misalnya menaruh mainan di tempatnya kembali, budaya hidup bersih, jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh memukul teman dan lain sebagainya, duduk yang rapi, makan diawali dengan doa. Itu kan mulai di dresur itu di TK, PAUD. Kemudian di SD juga sama ya, mulai dengan pembelajaran dengan trisandye, kemudian dengan greetingnya juga salamnya, kemudian kalau sudah pulang juga salam juga dengan doa dan lain sebagainya. SMP SMA juga iya, dan masuk ke kognitif bagian pembelajaran yaitu tadi CRT dan PAR-nya itu ya.
Jadi pembelajaran berbasis culture dan pembelajaran berbasis atau berdasarkan level kemampuannya. Nah, lain lagi ada pembelajaran yang berdiferensiasi yang dilihat dari segi perbedaan bakat minat dan perbedaan kemampuan yang disebut dengan diawali dengan kognitif diagnostik ya, dengan instrumen-instrumen diagnostik untuk melihat perbedaan gaya belajar anak. Akan berimplikasi ini kalau di TP Ibu jelaskan dengan gamblang ini, karena TP nanti akan berkecimpung memfasilitasi guru-guru dalam pembelajaran gitu ya. Udah itu kalau ada different gaya belajar di kelas, anggaplah 3, ada yang visual, ada yang audio visual, dan ada yang kinestetik gitu misalnya ya. Bagaimana menyiapkan bahan ajar? Nah, di TP kan ada mata kuliah bahan ajar yang kebetulan Ibu yang mampu juga. Ya, di sana guru tidak cukup menyiapkan satu model bahan ajar. Kalau hanya buku saja, buku cetak aja, berarti anak yang visual bagus itulah yang hasilnya bagus, sedangkan yang audio visual tidak maksimal hasilnya. Yang kinestetik tidak maksimal hasilnya. Nah, maka dari itu guru di era sekarang menyiapkan segalanya itu. Kalau hasil diagnostiknya menemukan perbedaan gaya belajar begitu. Nah, itu sehingga bagaimana kontekstual tadi, lingkungan sekitar yang menjadi lokal genius lingkungan anak masuk ke dalam pembelajaran, kemudian masuk ke dalam kancah bagaimana kita bisa mendidik yang di era global ini, justru itu karena pembelajaran akan menjadi holistik dia ya. Dan sekarang adik tadi menyinggung anak yang berkebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus tidak dipisah sekarang, dijadikan satu ya, digabung dengan anak normal. Nah, di sanalah peranan guru dalam pembelajaran berbedanya. Udah jelas itu nyata sekali berbeda kan, anak normal dengan anak yang berkebutuhan khusus. Anak normal saja ada perbedaan dari segi gaya belajar, dari segi bakat minat, dari segi kemampuan tarnya tadi, dari segi latar belakang budaya, ya itu berbeda. Itu saja sudah sangat banyak, apalagi sudah ditambah lagi dengan yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, di sanalah peran guru ya, untuk bagaimana dia bisa memberikan pembelajaran secara holistik, kemudian bagaimana harus ditambahkan pada anak-anak tertentu, bagian mana yang secara umum. Ya, guru itu harus di zaman sekarang itu yang harus dikuasai oleh guru. Oke, jadi ini kita mendapat salah satu kualifikasi tambahan ya, saat menjadi lulusan nanti kita harus bisa nih mengetahui dan juga bisa memposisikan berbagai pembelajaran dan mengadopsi cerita karana ke dalam kehidupan peserta didik di kelas nanti seperti itu ya. Jadi apalagi kita dari Fakultas Ilmu Pendidikan tidak hanya lulus menjadi guru atau mungkin dari teknologi pendidikan menjadi pengembang kurikulum, tidak hanya itu, tapi ada aspek-aspek lain, salah satunya menerapkan kearifan lokal atau cerita karana ini dalam pekerjaan yang akan kita tekuni nanti. Bahkan dalam mengembangkan kurikulum jangan lupa mengadopsi cerita karana yang berbasis kontekstual. Ya benar sekali banget. Karena seperti tadi yang Prof bilang, cerita karana ini tidak hanya dalam lingkup Bali atau Hindu saja, tapi bahkan satu Indonesia juga, global semua. Ya malah itu kan mengglobal. Tadi adik nanya kan internasional. Karena kecuali orang ateis, kan orang yang tidak punya kepercayaan terhadap Tuhan. Ya itu duanya pasti dia dengan pawongannya pasti dia lakukan itu dengan lingkungan sekitar. Tidak mungkin dia tidak mungkin dia melepaskan diri dengan lingkungan alamnya gitu ya. Nah itu, maka dari itu dimanapun dengan cuman istilahnya yang berbeda. Ya, kalau kenapa di Bali disebut dengan THK, karena lihat dari sejarahnya itu lahir pada waktu konferensi Indu 1911.
Oh, oleh oke. Bapak Gede Puja, ya, dinamakan THK itu kalau di Bali secara Indo. Tapi untuk di luar tuh mungkin namanya beda-beda gitu. Tapi pelaksanaannya yang kita pahami sekarang yang disebut dengan 3 dimensi itu di setiap orang dan di semua golongan itu pasti dia tidak melihat pejabat, tidak melihat masyarakat di kolong jembatan, tidak mesti dia karena dia membutuhkan lingkungan, membutuhkan teman-teman dan selalu bersyukur ya. Maka dari itu kalau adik-adik biasanya ibu ngajar tuh diajak berdoa di awal itu tidak ada kata berhenti atau tidak ada kata puas atau cukup untuk bersyukur. Ibu bangga banget dengan anak-anak yang kayak gitu loh. J. Oke, baik, ini menjadi poin penting, pesan penting dari Prof. Desak untuk dibawa dan diadopsi nih untuk kita para generasi muda dalam melakukan pekerjaan, apalagi tadi soal pengembangan kurikulum seperti itu. Jadi jangan lupa untuk mengadopsi Trita Karana, bahkan mungkin gak cuma dalam dunia pendidikan ya Prof, ya, dalam setiap aspek juga bisa kita adopsi. Katakan di skala lini kehidupan karena itu adalah merupakan pedoman untuk berperilaku. Gitu, baik. Terima kasih Prof. Dan sebelumnya nih, sebelum kita tutup nih, sepertinya ada satu pertanyaan terakhir nih Prof. Silahkan. Nah, tadi kan kita udah bahas terkait Trihita Karana dalam sistem pendidikannya nih Prof. Dalam kurikulumnya, cara bagaimana di kelas gitu. Nah, mungkin ini sebenarnya pertanyaan basic atau simple, tapi ternyata kalau saya lihat lagi, terutama dari saya dan juga seumuran mahasiswa nih Prof. Jadi nggak semua orang mungkin mengenali atau menyadari hal ini gitu. Nah, sebenarnya gimana sih kita sebagai mahasiswa nih Prof, sebagai generasi muda bisa menerapkan Trihita Karana tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Apakah itu mungkin di kelas atau mungkin bersama dosen atau bersama teman-teman, karena sering banget kita lupa atau mungkin udah nggak apa-apa deh, nggak usah salam deh, mungkin nggak apa-apa deh, nggak usah doa deh. Nah, ini mungkin menjadi salah satu hal yang sering banget kita lupain. Nah, menurut Prof gimana caranya nih? Oke, baik sekali. Pertanyaannya memang praktis gitu lah kehidupan sehari-hari, betul ya. Gini. Kalau ibu katakan tadi bahwa THK itu merupakan dasar filosofis berbudaya, karena manusia itu kan berbudaya gitu loh. Baik dia mahasiswa maupun dia masyarakat jelata maupun dia anak-anak SMA, SMP, SD, TK gitu. Baik orang sepuh, orang tua maupun dewasa maupun anak muda, di segala lini kehidupan, di segala karakteristik kehidupan gitu. Ibu katakan bahwa itu menjadi pedoman. THK itu menjadi pedoman. Nah, sekarang bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baru bangun pagi ku terus mandi. Tapi sebelum mandi kan bersihkan tempat tidurku. Tidak lupa bersihkan tempat tidur. Itu THK itu deh. Ya, membersihkan diri itu THK pada diri sendiri, membersihkan tempat tidur itu sudah THK dimensi yang ketiga kan, ya. Terus menggosok gigi termasuk itu sudah THK itu deh. Kemudian mulai membantu orang tua. Kalau enggak itu sudah mandi kan berangkat sarapan, mulai dengan doa. THK sudah dimensi yang ketiga. Kemudian salaman dengan ibu itu dimensi pertama ketiga. Yang pertama doa itu yang pertama. Ya udah itu berangkat ke sekolah itu dimensi 1 dan dimensi 2 kena. Dimensi ketuhanan menghormati dan dimensi salaman dan pamitan itu kan orang tua. Itu kena itu. Kemudian lanjut di sekolah, di perjalanan ya ketemu orang ya misalnya berpapasan gitu. Ibu pengalaman ibu di Jogja kalau jalan ya. Kemudian kita ingin mendahului orang jalan itu, kula nuwun loh. Ya, permisi Mbak, saya duluan ya. Bahasa Indonesianya, tapi kalau di sana kan bahasa sana. Itu. Nah, sekarang di sini di Bali misalnya, kalau adik mau nyalip mobil Honda, ngebel enggak? Ya. Itu THK itu deh.
dalam kemudian sebelum makan biasanya orang tua kita maturan saiban THK itu ya, membersihkan, mencuci segalanya ya yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Kemudian di masyarakat, di sekolah, adik berangkat ke sekolah kan tadi, sampai di sekolah greeting dengan gurunya, THK kan, salaman kan. Nah, hanya pada waktu COVID aja enggak salaman, tapi salamannya dalam bentuk cakupan tangan. Nah itu kan sudah artinya sudah menghormati gitu loh. THK, dia mulai perkuliahan atau mulai pembelajaran, Trisannya enggak kalau di Bali. Kalau di luar Bali dengan caranya sendiri. Tuh, udah mulai dengan gurunya mengajar yang humanis tadi, menghargai anak didik dengan lanasan-lanasan psikologis ya. Itu THK itu. Nah, ceritanya dipersingkat ya, gelisan satu engal gitu orang Bali bilang. Itu di pulangnya juga doa kan, sampai di rumah juga salaman, makan mulai doa ya. Dan orang tua menyediakan makanan pada kita ataupun asisten rumah tangga itu THK itu. Dia rela dengan senang hati, dengan tulus ya, walaupun dia dapat upah tapi dia lakukan dengan itu THK semua yang dalam kehidupan penuh dengan ketulus ikhlasan, dengan rasa keyakinan itu THK deh. Gitu. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, jangan dipikirkan kemudian kalau ibu memberikan tugas mata kuliah THK pada anak-anak, pada mahasiswa itu biasanya disuruh buat video, dia sembahyang, nyapu, ndak itu aja, sekecil apapun itu THK. Oke, jadi kita sudah membahas nih terkait penerapan nilai kearifan lokal yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni Trihita Karana tidak hanya merujuk pada dunia pendidikan, tapi bahkan tadi Prof. Desak juga mengutip pada bagian kehidupan sehari-hari, bahwasannya bahkan dengan hormat kepada orang tua, kemudian dengan orang-orang di sekitarnya, mungkin kita nggak kenal secara langsung tapi permisi, kemudian juga saling memberikan respect seperti itu, kemudian menghargai sesama, menghormati dan menjaga lingkungan, itu merupakan salah satu bagian dari THK juga seperti itu. Tempat bermain dengan teman sebaya juga dilakukan dengan kerjasama ya, kemudian dengan bergumul bersama, berinteraksi, itu sudah THK. Baik, terima kasih banyak Prof atas materi, atas ilmu dan juga kesempatan emas yang telah diberikan untuk bisa berbagi pengetahuan bersama Prof terkait dengan topik yang kita bahas. Namun sebelum kita menutup sesi podcast pada kesempatan kali ini, mungkin ada nggak Prof kira-kira kalimat-kalimat penutup yang ingin diberikan kepada mahasiswa atau penonton setia dari podcast VIP Undiksa terkait dengan penerapan nilai kearifan lokal atau THK ini dalam dunia pendidikan atau mungkin kehidupan sehari-hari nih, Prof? Ya, yang terakhir ya, harapan saya nih, sebagai salah seorang dari pendidik gitu ya, saya berharap pelaksanaan pendidikan itu bersifat holistik dan humanis gitu. Itu maknanya akan banyak sekali dalam praktek kehidupan ya, holistik, humanis. Pendidikan yang holistik adalah pendidikan yang menyeluruh, yang dilanasi dengan filosofi THK yang setelah kita berperbincangkan dari tadi gitu. Karena dengan pendidikan yang humanis akan mewujudkan akan lahir anak didik yang penuh dengan kearifan dalam kehidupannya, kebijakan dalam kehidupannya yang diistilahkan di zaman now itu soft skill. Ya, semakin anak itu lahir dari pendidikan yang betul-betul menghargai, betul-betul membimbing, ya tidak penuh dengan ejekan, hinaan, itu akan melahirkan anak-anak yang brutal. Oleh karena itu, marilah kita berkiprah di dunia pendidikan yang bersifat holistik, humanis, yang berasaskan Trihita Karana. Karena Trihita Karana itu sangat perlu kita jadikan pedoman dalam kita bertingkah laku atau berperilaku. Demikian
kurang lebihnya Dek. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof atas kalimat penutupnya untuk kita semua penonton setia dari podcast WIP Undiksa, bahkan saya sendiri juga, kita semua selaku generasi muda terkait dengan closing statement atau materi yang telah Prof berikan. Nah, semoga materi yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini itu bisa berguna dan juga bisa menambah wawasan serta cakrawala pengetahuan dari teman-teman sekalian. Ya, sebelum ditutup, saya minta maaf pada pendengar, pada Dek Nikita, jika di penjelasan yang saya berikan ataupun uraian-uraian yang saya sampaikan lewat diksi-diksi yang kurang tepat atau kekeliruan, mungkin salah kata, mohon dimaafkan. Ya, tidak ada orang manusia yang sempurna. Ya, klungkung semarepura. Tahu ngerti Adik? Klungkung semarepura, kurang langkung ya. Kirang langkung nyun ngapura kalau bahasa Jawa ya. Kirang langkung nuna saampura, minta maaf. Oke. Setelah baru lagi nih untuk saya nih jadinya gitu. Oke, saya juga Nikita selaku host memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun dalam perilaku yang saya katakan atau yang saya terapkan selama kegiatan podcast ini berlangsung. Terima kasih banyak atas kerjasama dari seluruh tim dan juga seluruh pihak yang telah membantu berpartisipasi dalam kegiatan podcast ini. Dan juga terima kasih banyak atas perhatian serta atensi yang telah diberikan oleh penonton dan juga semua pihak. Sampai jumpa pada podcast Fakultas Ilmu Pendidikan pada segmen dan juga episode selanjutnya. Terima kasih dan salam harmoni. Ya, salam harmoni. Ya.